Di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Yesaya 53 ayat 5 sampai 7 berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi tidak membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya." Jemaat yang tentunya dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini masih berbicara dalam kesengsaraan Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka mengirim Yesus kepada Pilatus karena Pilatus ini adalah gubernur atau wali negeri, yaitu pejabat yang ditempatkan oleh penjajah Romawi di tempat itu. Dan tanpa seizin Pilatus, tidak ada yang boleh melakukan penghukuman mati. Pilatus adalah pemegang kunci dalam skenario penyaliban Tuhan Yesus. Ketika sampai di hadapan Pilatus, para imam kepala mengajukan begitu banyak tuduhan kepada Yesus yang sebenarnya tuduhan itu adalah palsu. Sebenarnya Pilatus di sini dapat membebaskan Yesus dari jerat salib. Jika saja Pilatus ini bukan seorang pengecut atau penjilat. Berdasarkan investigasinya terhadap Yesus, Pilatus tidak menemukan sama sekali kesalahan apa yang Yesus perbuat sehingga ia harus disalibkan. Sebab ketika Pilatus menanyakan kepada Yesus, kepada mereka, kejahatan apakah yang telah dilakukannya, tidak ada seorang pun yang sanggup memberi jawaban terhadap pertanyaan Pilatus. Pilatus sadar betul bahwa imam-imam kepala ini menyerahkan Yesus karena kedengkian, emosi, amarah, hati yang keras yang ada dalam diri mereka. Dan Pilatus terlalu pengecut untuk membela hal yang benar. Ia takut dituduh memberontak kepada kaisar dan takut kehilangan jabatannya. Dan selain sifat pengecutnya
yang membuat Yesus tersalib, sifat penjilatnya juga yang menjadi faktor penting dalam mengambil keputusannya. Oleh karena Pilatus ini ingin memuaskan hati banyak orang. Sikap hati yang ingin diterima, dianggap layak, diakui, disenangkan oleh banyak orang di wilayah kekuasaannya pada waktu itu. Kedengkian itu mengiringi mereka untuk menghasut orang banyak agar memaksa Pilatus agar memilih membebaskan Barabas yang adalah seorang pembunuh dan pemberontak daripada melepaskan Yesus yang tidak ada kesalahan apapun itu. Kedengkian yang ada di dalam hati mereka merajalela, yang membuat orang-orang itu berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan apa yang terjadi? Menanglah kuasa kegelapan atas diri orang-orang itu. Sebenarnya sikap Pilatus yang salah ini sudah mendapat teguran dari berbagai peristiwa. Mulai dari dia sendiri yang melihat dan mengetahui dengan jelas secara hukum Romawi bahwa tidak ada kesalahan apa-apa yang membuat Yesus layak untuk dijerat hukum, apalagi dihukum mati dengan cara disalibkan. Apa yang dilakukan Pilatus hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, hanya untuk menjaga jabatannya dan hati banyak orang, walaupun dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah salah, dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan terhadap Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang lupa atau sengaja melupakan diri atau dikuasai oleh ketakutan terhadap sesama kita manusia, sehingga rela berbuat dosa dan menyangkali akan kebenaran. Sikap Pilatus ini adalah gambaran dari orang-orang yang takut tergeser dari kedudukannya. Mereka rela memutarbalikkan kebenaran, fakta yang ada, karena di dalam pikiran mereka hanyalah ketakutan yang mereka rasakan. Maka ingin menyenangkan semua orang, walaupun itu sebenarnya salah. Sebagai pemimpin, baik di tempat kerja, di gereja, organisasi, maupun dalam ruang lingkup berkeluarga, harus ada ketegasan dan keberanian, jika itu untuk kebenaran dan kebaikan kita. Untuk membela hal yang benar adalah hal yang harus kita lakukan sebagai pemimpin yang berhikmat. Keputusan yang akan kita buat sebagai pimpinan bukan hanya akan mempengaruhi
konsekuensi dari keputusan kita, tetapi juga akan mempengaruhi reputasi kita sebagai pimpinan itu sendiri. Yang mengambil suatu keputusan bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Yang menentukan itu baik atau salah, hal apa yang harus kita kerjakan, lakukan saat ini, bukan orang lain. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan apa yang telah kita putuskan akan kita pertanggungjawabkan bersama dengan Tuhan. Di saat ini banyak orang yang berada di area abu-abu atau samar-samar dalam menghadapi permasalahan kehidupannya. Ada yang kemudian lebih suka memilih daerah yang hitam atau salah. Dan ada pula yang tetap saja diam di wilayah abu-abu, yang artinya takut. Ada yang takut gagal, takut disingkirkan, takut masa depan suram seperti yang dihadapi Pilatus, takut tidak disukai banyak orang, takut hidupnya akan semakin susah, keputusan jadi susah dan serba salah ketika kita merasa takut. Dan ketakutan ini melingkari kehidupan kita. Bagi mereka yang bergumul di daerah abu-abu, yang ada ketakutan dalam diri mereka dan memiliki niat untuk hidup dalam kebenaran, Tuhan Yesus berkata, "Tetapkanlah hatimu, inilah aku, jangan takut." Perkataan Yesus ini ditegaskan ketika murid-muridnya pada waktu itu berada di dalam perahu yang dikelilingi oleh badai dahsyat yang disebut angin sakal di Danau Galilea. Seolah dengan jelas Yesus mengatakan kepada mereka, pastikan diri Anda seperahu dengan Yesus. Bila Anda seperahu dengan Yesus, maka Tuhanlah yang akan menjadi penolong. Ketika kita membela kebenaran, pasti mula-mula kita akan dibenci atau dihujat orang. Namun orang mesti ingat, orang percaya Tuhan akan membela kita. Tuhan ada di pihak orang-orang yang benar. Percayalah bahwa buah manis dari tekad positif yang kita lakukan akan kita cicipi di kemudian hari. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jadi jangan takut untuk melakukan suatu kebenaran. Tuhan tidak akan tinggalkan kita ketika kita melakukan hal yang benar.
Mohon Tuhan menolong kehidupan kita agar jangan kita takut. Kemudian kita berbuat hal yang salah. Mari kita mohon Tuhan menolong, menopang, mengarahkan kehidupan kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. Agar motivasi hati kita bukan hanya untuk menyenangkan hati orang lain, tetapi juga terlebih khusus menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah rela mati sengsara untuk menebus dosa-dosa kita semua. Jika kita membuka hidup kita sepenuhnya berdasarkan kehendak Tuhan, kita serahkan segala kekhawatiran kita, perjalanan, lika-liku kehidupan yang kita rasakan, yang kita alami, yang membuat kita merasa takut, kegelisahan, kebimbangan, serta kebingungan yang ada. Datang kepada Tuhan, berdoa, minta hikmat dan Roh Kudus agar apa yang kita lakukan dalam hidup ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan selalu percaya dan terus percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita dan akan mendatangkan kebaikan, kebenaran, kesuksesan, dan damai sejahtera yang boleh kita nikmati tentunya bersama dengan orang-orang yang kita sayangi dan semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Lanjutkanlah perjuangan hidupmu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka setiap hari engkau akan menyaksikan berkat Tuhan yang selalu baru. Tetapi janganlah engkau lupa untuk menjadi saksinya dalam keluarga, jemaat, dan bermasyarakat. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kamu dan